Ya, paling gampang lagi makanan Indonesia itu sebenarnya sudah kaya protein untuk otot. Salah satunya apa? Tempe. Nah, konsumsilah tempe. Karena tempe itu kaya dengan protein nabati. Bicara soal fisik, ya, jadi memang kakak saya sendiri, kami sekeluarga sekarang menjalani kehidupan tersebut. Jadi dari orang tua kami, dulunya enggak. Jadi waktu kecil, saya tuh paling doyan Kentucky Fried Chicken. Tuh ya sama lah. Saya paling nggak bisa makan sayur, nggak bisa, Bu Tirta, nggak bisa, nggak doyan. Asli nggak doyan. Kalau ada sayur makan tahu campur itu sayurnya saya pinggirin. Saya makan kerupuknya. Lentu nih sing dipangan, dagingnya sing dipangan. Tapi sayurnya itulah ceritanya. Tapi itu dulu sebelum paham apa itu vegan, ya. Nah, setelah usia 17-an saya mulai dapat edukasi yang benar kenapa harus bervegan, kemudian pola makan yang sehat itu gimana. Betul juga ya. Ternyata selama ini kita keliru. Kalau mau kuat, mau sehat harus makan daging. Nggak juga ya. Jadi itu terbukti kami dari keluarga atlet sampai hari ini masih tetap sehat dan kuat secara fisik. Nah, setelah sering ikut seminar vegan kayak gini, yang mana ini acara tahunan, saya baru sadar kalau ternyata banyak atlet dunia yang lebih hebat dari kami, juara dunia itu juga seorang vegan. Kita ambil satu contoh, Mike Tyson tahu? Ya, si layar beton, itu vegan. Ya, sekarang terkenal olahraga keras, mixed martial arts. Ada cek aja di Google sekarang, atlet MMA vegan, keluarnya banyak banget. Ya, ada Frank Medrano. Frank Medrano itu atlet yang mengangkat tubuhnya pakai calisthenics. Ya, jadi yang angkat pakai bedannya sendiri, ngerti? Tak jamin karo awakmu sangaran dek ya awake. Masih bendino awakmu sok buntut pasti kalah awakmu. Tak jamin. Masih bendino sate ondo mohen pasti kalah. Ya, jadi itu saya melihat kenapa kok muscle-nya itu ototnya bisa kuat? Ternyata dia konsumsi protein-protein nabati. Jadi seperti kedelai, almond. Ya, kalau di Indonesia ini mungkin yang almond mungkin masih agak mahal ya, tapi kalau kedelai itu gampang. Ya, paling gampang lagi makanan Indonesia itu sebenarnya sudah kaya protein untuk otot. Salah satunya apa? Tempe. Nah, konsumsilah tempe. Karena tempe itu kaya dengan protein nabati. Dan percaya sama saya bahwa tempe itu proteinnya 30 kali lipat lebih bagus daripada susu sapi. Ya, termasuk daging-dagingan. Ya, nah banyak orang tuh bertanya sama saya, loh, Pak Chan kok badanmu tuh bisa gede? Ya, saya bilang, sapi itu gede nggak? Gede ya, panganannya apa? Iwak rumput, iya. Bukan iwak peye, ya. Nah, yang kedua, kuda besar nggak? Besar, makanannya rumput. Ya, jadi gajah itu gede nggak? Gede. Kamu sama gajah gede-gede. Tapi kenapa gajah itu bisa gede ya? Karena dia herbivora loh. Pak, kan dia herbivora, kan dia bukan karnivora atau kayak kita omnivora. Nah, ini pemahaman yang keliru. Nah, oleh sebab itu setelah saya pelajari, ternyata tubuh manusia itu sama sekali tidak cocok makan daging. Buktinya itu apa? Oke, saya kasih bukti yang pertama. Bukti yang pertama adalah, coba angkat tangan kalian semua, ayo, angkat. Angkat, lihat jari kalian. Jari kalian ini pipi atau runcing kayak kucing? Pipi kan? Nah, kalau pipi itu artinya apa? Artinya tubuh kita itu mirip sama herbivora. Sama kayak kuda, sapi, gajah itu tadi. Karena kita tidak diciptakan untuk menerkam hewan. Kalau kalian nggak percaya, kalian kasih makan daging ke sapi, sapi itu mati nggak lama lagi, pasti. Nah, jadi secara fisik saya kasih fakta pertama, kita itu nggak cocok makan daging. Kedua, fakta kedua, sekarang pegang gigi, ayo pegang, ayo. Gigi kalian ini rata atau runcing? Mirip kuda atau mirip kucing? Mirip kuda. Kalau mirip kuda artinya apa? Artinya kita secara fisik lebih mirip ke herbivora.
nggak mirip sama karnivora. Kalau kucing, dia giginya runcing itu untuk menerkam, untuk mengoyak, untuk menggigit, mematahin leher, seperti kayak anjing, seperti kayak harimau dan hewan karnivora lainnya. Bukti ketiga, usus. Nah, kita lihat usus. Usus kita ini sebenarnya panjang atau pendek? Apa? Panjang. Makanya buktinya kita punya usus 12 jari. Nah, sedangkan ususnya apa? Ususnya kucing atau anjing itu pendek. Makan langsung keluar. Sedangkan kita, makanya kucing itu cepet buang air besarnya karena ususnya pendek. Nah, kita ini ususnya bulat kok Sabang sampai Merauke. Nah, akhirnya makanan ini bisa cepat membusuk di dalam. Nah, oleh sebab itu, makanya kenapa kok sampai ada kanker usus, kenapa kok sampai ada masalah-masalah penyakit seperti kayak yang di tubuh kita itu nggak baik. Nah, itulah yang menjadikan manusia itu bisa sakit. Oke, itu bukti yang pertama tentang fisik. Bukti yang kedua, gini, saya kasih kalian cek, kita cek ya. Siapa ibu-ibu di sini suka ke pasar? Angkat tangan. Ibu-ibu yang belanja ke pasar ya. Bu, ibu-ibu pasti ke pasar kan? Ibu-ibu ke pasar ya. Bu, mau nanya, ayam itu kalau mau dimasak itu ayamnya itu bulunya harus dicabut nggak? Harus dong. Bulu dicabut. Terus kotoran di dalamnya harus dibersihin kan? Nah, kenapa harus seperti itu? Karena mau dimakan manusia. Padahal harusnya nggak perlu seperti itu. Kalau kucing lihat ayam itu mati, darahnya netes, langsung dimakan sak bulu-bulu nih. Ngerti? Nah, sedangkan kita manusia, kenapa harus dibersihin dulu? Coba, kalau hewan itu, kalau memang kita ini kayak karnivora, pemakan daging, buktikan, kalian makan ayam itu darahnya masih netes, harusnya kalian itu ngiler. Kalau kita memang karnivora, betul nggak? Saya mau tanya, kalian makan atau jijik? Pasti jijik kan? Kenapa jijik? Berarti secara naluri kita tidak cocok makan daging sebetulnya. Tapi kita ini sudah dibersihkan bulunya, dalamnya dibersihkan, temboloknya dibersihkan, brutune di pinggirno, wes dari dada digoreng, direbus, kemudian ditip, ngene, bareng itu dikeremes, nah baru dimakan. Nah itu niru. Sebetulnya nggak perlu seperti itu. Kalau memang kita itu secara naluri memang suka makan daging, kita nggak perlu sampai diolah seperti itu. Sedangkan, ini saya mau nanya nih, ibu-ibu ini, ayo adik-adik ini semua, saya mau nanya bapak-bapak, kalau kalian lihat orang jual rujak di pinggir jalan, ada nongko apel yang sudah diiris, ngiler nggak? Apa namanya rujak Anda ngiler nggak? Lah kenapa Anda bisa ngiler? Berarti naluri kita itu pemakan buah, pemakan daging, pemakan sayur. Jadi kita ini jangan keliru. Kalau kalian memang diciptakan jadi karnivora, kalian lahir pun itu sebetulnya sudah langsung mau nerekam. Nggak ada. Bayi lahir tuh minum susu. Betul. Nah, minum susu, nggak bisa yang lain. Nah, tapi mungkin karena edukasi yang salah dari orang tua kita, sehingga kita itu dijejeli makan daging. Akhirnya sebenarnya tidak cocok untuk tubuh kita. Nah, dari pemahaman ini akhirnya saya umur 17 lah, kurang lebih ya. Saya mulai paham ini, akhirnya saya jalankan pola kehidupan ini. Nggak terasa 24 tahun.